Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 391. Rousseau berdiri dan menyentuh kepalanya yang botak. Dia memperkenalkan sambil tersenyum, Tuan Renault ini adalah teman yang saya undang. Kemudian dia memandang Chen Feng dengan sinis dan berkata, ternyata pria berwajah oriental ini adalah mata-mata. Kapten Murphy, di kapal ini tidak boleh ada mata-mata, biarkan Tuan Renault menangkapnya. Dia menerima perintah ayahnya dan secara khusus menyapa Kapten Murphy, meminta kapal pesiar untuk berhenti dan menunggu Renault naik. Saya tidak menyangka Renault ini ada di sini untuk menangkap Chen Feng, sungguh luar biasa. Sebaiknya segera bunuh dia jika dia tertangkap, agar tidak ingin bersaing dengannya untuk menjadi pahlawan pengorbanan matahari. Alis Murphy yang menyatu membuat wajahnya tampak lurus alami. Dia menatap Chen Feng dan berkata, jika Anda benar-benar orang jahat, Anda dapat menangkapnya. Meskipun Ocean Oasis kami terlibat dalam perjudian kapal, dalam hal lain, kami taat hukum. Luar biasa. Chen Feng berdiri dan buru-buru berkata, Kapten Murphy mengatakannya dengan sangat baik. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Renault. Dia dari perusahaan AOE, bukan petugas penegak hukum dari negara manapun. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah kelompok tentara bayaran, yang disebut kelompok tentara bayaran baja, yang berspesialisasi dalam membunuh orang. Maaf, sekelompok orang seperti ini mengatakan bahwa saya adalah mata-mata. Mata-mata macam apa mereka? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menangkapku? Chen Crazy menganggap itu konyol. Renault ini benar-benar menerima begitu saja. Berpikir bahwa mereka adalah penjaga dunia, mereka dapat menangkap orang dimanapun mereka mau. Wajah Renault tiba-tiba menjadi gelap. Dia hanya ingin naik ke kapal. Dengan kekuatannya dan kelompok tentara bayaran baja, dia bisa membunuh Chen Feng dan membawa kembali Nona Xiaoya. Sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Namun, dia kejam. Jika Chen Feng menolak untuk menyerah, maka dia akan membunuh Chen Feng dengan paksa, dimanapun dia berada. Setelah mendengar perkataan Chen Feng, sikap Murphy tiba-tiba berubah. Dia berkata kepada Renault, Tuan Renault, meskipun Anda adalah teman Tuan Rousseau, jika Anda bukan pegawai pemerintah negara A, tidak ada cara untuk membuktikan hukum negara mana yang telah dilanggar oleh pria ini. Maka Anda tidak dapat menggunakan kekerasan di kapal ini. Perahu judi ini adalah urusan semua orang, dan tidak akan digunakan oleh siapapun. Inilah prinsip berbisnis di Oasis of the Seas. Mendengar ini, Chen Feng mengacungkan jempol pada Murphy. Awalnya saya mengira orang ini dan Renault berada di grup yang sama, tetapi sekarang sepertinya saya salah total. Renault patah hati dan menjadi tangguh dalam sekejap. Dia berkata dengan dingin, karena Kapten Murphy tidak mengizinkan Chen Feng dibawa pergi, maka saya hanya bisa membunuh Chen Feng dengan kejam. Jika darah tumpah dan olah kapal kotor, saya akan meminta seseorang menanganinya. Inilah yang dia katakan. Terlalu sombong. Beberapa orang tidak menganggap serius Murphy sama sekali. Murphy juga memanfaatkan situasi ini dan wajahnya menjadi dingin, dan berkata, sebagai Kapten Oasis of the Seas, saya tidak pernah takut pada kekuatan apapun atau siapapun. Karena Tuan Renault begitu kuat, saya tidak punya pilihan. Tapi menggunakan personel keamananku untuk melindungi tamuku. Ayo. Hayes dan yang lain di belakangnya juga menegakkan punggung mereka satu persatu. Mendengar kata-kata ini, Chen Feng hampir menangis. Ini hanyalah Bao Zeng dari luar negeri, sungguh jujur. Oke, ayo kita coba. Renault benar-benar jujur dan gayung bersambut. Kelompok tentara bayaran baja di belakang mereka juga siap bergerak. Kamu pria besar berambut putih, tolong hentikan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bertindak liar di kapal ini. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa membawa Chen Feng pergi atau menyakitinya. Kalau tidak, aku akan menggunakan para dewa untuk mengajari Dewi aku bersumpah atas namanya bahwa aku akan bertarung sampai mati. Pada saat yang menegangkan ini, wajah cantik Aphrodite meledak dengan kemarahan yang sangat kuat. Sungguh menjijikkan untuk berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh Chen Feng di depannya. Renault yang selama ini sombong, ekspresinya langsung berubah. Dia memandang Aphrodite dan bertanya dengan heran, apakah kamu Dewi Aphrodite? Itu benar. Aphrodite menatap. Baru kemudian Renault melirik Chen Feng yang tersenyum, dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana Chen Feng ini bisa begitu berbudi luhur dan mampu membiarkan Dewi Sekte Surgawi melindunginya seperti ini.
Orang ini sangat beruntung. Dia tidak mau menerimanya dan berkata dengan tegas, Nona Aphrodite, saya tidak ingin melawan Anda, tetapi keputusasaan putih telah merampas beberapa rahasia perusahaan kita. Saya harus mendapatkannya kembali. Tolong jangan tanya tentang ini. Sudah berakhir. Aphrodite sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Reynold, tetapi bersumpah, tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini adalah penjaga kiri dan kanan saya, jika Anda berani melakukan kesalahan, saya akan membiarkan mereka membunuh Anda. Di belakangnya, dua orang misterius maju selangkah. Keduanya memiliki wajah tanpa ekspresi, memancarkan aura yang kuat. Reynold tidak bisa menahan nafas, dikatakan bahwa ada banyak master dari Sekte Dewa Surgawi, dan penjaga kiri dan kanan Dewi semuanya telah mencapai level orang kuat. Dengan dua orang kuat di sekitarnya, akan sangat sulit untuk membunuh Chen Feng. Terlebih lagi, setelah digunakan dengan kuat, mudah bagi perusahaan AOE dan Sekte Surgawi untuk menjadi musuh. Kekuatan Sekte Dewa Surgawi terlalu kuat, dan perusahaan AOE tidak tahan. Ini menempatkannya dalam dilema. Melihat Reynold ditekan oleh momentum Aphrodite, Roussel tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Reynold adalah teman saya secara alami akan membantunya, dan bawahan saya akan siap membantu. Ngomong-ngomong, sebagai anggota keluarga Sengguang, kekuatan penjagaanku tidak berada di bawah perlindungan Nona Aphrodite. Keluarga Sengguang. Reynold kembali terkejut, kapal macam apa yang dia naiki. Sebelumnya, mereka hanya menerima laporan rahasia dari perusahaan bahwa Chen Feng telah membawa Xiaoya dengan kapal pesiar dan meninggalkan Melbourne, memintanya mengejar seseorang untuk menjemputnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang merespons sebenarnya adalah anggota keluarga Sengguang. Bobot kapal ini semakin lama semakin berat. Tapi meski begitu, jika keluarga Sengguang benar-benar membantunya, dia bisa bertarung dengan cara apapun. Kedua belah pihak saling balas dendam, dan para penonton tidak berani bernapas. Latar belakang kekuatan kedua belah pihak yang saling berhadapan terlalu menakutkan. Satu-satunya orang di tempat kejadian yang sangat santai adalah Chen Feng, penghasut insiden tersebut. Dia melambaikan tangannya dan berkata seolah-olah seorang lelaki tua yang baik sedang mencoba untuk menghentikan perkelahian, Oke, kalian semua, berhentilah berdebat. Jika kita benar-benar ingin bertarung di sini, bukankah itu berarti perahunya akan dibongkar, dan semua orang akan jatuh ke laut saat itu? Menurut saya, kekerasan tidak harus digunakan untuk menyelesaikan konflik. Dia mengambil kartu remi, melemparkannya ke tengah meja judi, dan melanjutkan, ini kapal adalah kapal perjudian. Lagi pula, Kapten Murphy adalah pemiliknya. Kita hanya tamu. Kalau begitu, kenapa kita tidak duduk dan berjudi daripada menggunakan kekerasan yang tidak berguna? Baru saja, Aphrodite dan Roussel sudah berjudi. 2 dari 3 pertandingan. Mengapa saya tidak bergabung dengan Aphrodite? Reynold bergabung dengan Roussel, dan kami memutuskan bagaimana menangani urusan hari ini melalui taruhan. Bagaimana cara bertaruh? Reynold juga menjadi tertarik. Bagaimanapun, kekerasan bukanlah hasil yang ingin dia lihat. Chen Feng berkata, kamu dan Roussel dapat menemukan siapapun untuk bertaruh, dan Aphrodite serta saya dapat menemukan siapapun untuk bertaruh untuk menyelesaikan taruhan sekarang. Jika kamu menang, tidak perlu bertarung, aku akan pergi bersamamu. Jika kamu kalah, turunlah dari perahu, aku tidak suka naik perahu yang sama denganmu. Adapun taruhan sebelumnya antara Roussel dan Aphrodite, itu juga dihitung. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Bab 392. Saran Chen Feng berakar kuat di hati orang-orang. Pertengkaran balas dendam yang asli padam dalam sekejap. Ya, karena akibat adu mulut tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, mengapa tidak menyelesaikan dendam dengan berjudi, dan siapa yang menang dan kalah bisa diyakinkan. Roussel menyentuh kepalanya yang botak dan berkata sambil tersenyum, itu ide bagus. Saya setuju. Jangan menyesalinya. Lihat siapa ini. Seorang pria dari O-Domain dengan topi miring keluar dari belakang Roussel, memperkenalkan dirinya, nama saya Pierre Carson, Dewa Judi di negara F, dan juara kompetisi Dewa Judi Las Vegas yang terakhir. Begitu orang ini keluar, semua orang menjadi gempar. Beberapa tamu mengenali Pierre Carson dan berseru, saya telah bertemu dengannya. Dia adalah Dewa Judi termuda. Dia mengalahkan Dewa Judi dari seluruh dunia dalam kompetisi Dewa Penjudi di Las Vegas. Dia sekarang diakui sebagai nomor 1 dalam keterampilan berjudi, dia tidak pernah gagal. Sialan. Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan aroma dan wajahnya berubah drastis. Bukankah ini tepat sasaran? Aku benar-benar tidak menyangka pria botak ini memiliki dewa judi bersamanya. Melihat ini,
Reynolds tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu, saya setuju dengan taruhan ini. Jika Chen Feng menang, kami akan segera turun. Jika Chen Feng kalah, dia akan mengikuti kami tanpa syarat. Dewa judi ini. Dia juga pernah mendengar namanya. Dengan orang ini di sini, dia pasti akan menang. Dalam hal ini, sebaiknya biarkan dendam pada Chen Feng yang menentukan taruhannya. Chen Feng mengangkat bahu dan berkata dengan frustrasi, apakah sudah terlambat untuk menyesal sekarang? Sebelum Rousseau Reno dan yang lainnya dapat mengatakan apapun, Aphrodite berkata dengan nada meremehkan, orang jahat, mengapa kamu begitu penakut? Takut pada apapun yang mereka lakukan, jika kamu bertaruh dengan mereka, denganku sebagai Dewi Penjudi, kamu pasti akan menang. Taruhan sebesar itu membuat Aphrodite bersemangat. Dia tidak hanya suka berjudi, tapi dia juga menyukai kegembiraan. Sekarang kedua hal ini sudah terintegrasi, tidak mungkin dia bisa melepaskannya. Chen Feng memutar matanya dan berkata dengan marah, kamu jalang yang hilang, apakah kamu satu-satunya? Dan Dewa Penjudi. Lalu siapa yang kalah di game pertama tadi? Aphrodite terdiam dan cemberut tak percaya. Rousseau hanya takut Chen Feng akan menyesalinya, jadi dia buru-buru berkata, baiklah, taruhan antara saya dan Nona Aphrodite adalah permainan win-win-win out of three. Saya memenangkan game pertama, dan game kedua permainan bahkan belum dimulai. Saya akan menganggapnya sebagai permainan ketiga saya sekarang. Setelah kalah di game kedua, kami sekarang 1-1. Semuanya dimulai dari awal dan itu tergantung pada game ketiga. Hasilnya akan ditentukan dalam satu pertandingan. Dengan Pierre Carson di sini, dia bisa dikatakan sebagai pemenang yang pasti. Sekarang dia takut pada Chen Feng dan tidak berani berjudi, jadi dia menggunakan umpan ini untuk menggaet pihak lain. Kemurahan hati Rousseau dipuji oleh para penonton. Sebagai perbandingan, jika Chen Feng tidak mau, dia akan terlihat sama penakutnya seperti tikus. Watak buruk Chen Feng tidak pernah dipandang remeh oleh orang lain. Dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin, oke, itu saja. Saya tidak percaya dewa perjudian dari negara F ini begitu kuat dan belum pernah kalah sebelumnya. Biarkan dia merasakan kekalahan hari ini. Aphrodite juga bersorak dari samping, betul, judi tergantung keberuntungan. Semuanya dilahirkan oleh ibu dan dibesarkan oleh ayah. Siapa yang takut pada siapa? Kalimat ini diajarkan kepadanya oleh Chen Feng. Rousseau diam-diam senang karena Chen Feng memang orang yang bodoh dan impulsif serta telah dibodohi. Selama dia memenangkan taruhan ini, dia tidak hanya bisa menggunakan Reynolds untuk membunuh Chen Feng. Anda juga bisa menemui Paus bersama Aphrodite, dan kursi penyembah matahari akan menjadi miliknya. Melihat konflik berubah menjadi situasi perjudian, Kapten Murphy pun sedikit santai. Bagaimanapun, Oasis of the Seas menghindari bencana. Dia berkata, ini yang terbaik. Oasis of the Seas adalah salah satu dari 3 kapal perjudian utama. Masuk akal untuk menggunakan perjudian daripada berkelahi. Sebagai kapten kapal ini, saya bersedia menjadi wasit permainan judi. Tentu saja, semua tamu yang hadir adalah saksinya. Kita akan menyaksikan benturan keterampilan berjudi ini bersama-sama, dan kita akan mempertahankan hasil akhirnya. Bersedia mengakui kekalahan adalah aturan paling dasar kasino. Jika kamu kalah, tetapi menolak menerimanya dan membuat masalah, kamu akan melawanku, Murphy, dan semua tamu di sini. Saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk melindungi hasil taruhan, dan saya berharap keduanya kamu akan mematuhi perjanjian dan bersedia menerima kekalahan. Kalimat dari Murphy ini sangat penting. Biarkan taruhan ini menjadi besar dan adil. Siapapun yang kalah dan gagal memenuhi taruhannya akan dibenci oleh semua orang dan sepenuhnya menjadi musuh Murphy. Belum lagi Murphy, semua penjudi di lantai 3 juga merupakan orang-orang yang berstatus luar biasa. Jika Anda berbuat curang setelahnya, reputasi Anda akan ternoda dan kemarahan publik akan timbul. Hal ini menjadi kendala yang kuat bagi kedua belah pihak. Penonton mengangguk memuji, dan Chen Feng serta Rousseau bahkan meneriakkan, oke, secara serempak. Dengan demikian, pertaruhan besar yang menentukan nasib Chen Feng dan apakah Rousseau dapat melihat paus dimulai. Meja judi adalah meja judi yang ada di hadapan Anda. Metode perjudian, pejantan paling klasik. Aturannya sangat sederhana dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh satu putaran. Setiap orang memiliki 1 juta chip, dan selama setengah jam, chip tersebut dihitung untuk menentukan pemenang. Dealer yang membagikan kartu adalah dealer wanita tercantik dan cantik di Oasis of the Seas, berdiri seksi di tengah. Duduk di kedua sisi tidak lain adalah Pierre Carson dan Chen Feng.
Reinaud dan Rou Xiao duduk di kedua sisi Pierre Charson, penuh percaya diri. Xiaoya dan Aphrodite duduk di kedua sisi Chen Feng, tetapi yang satu gugup dan yang lainnya mengatupkan mulut dan tidak senang. Oh, kamu mengatakan kepadaku bahwa dalam permainan judi yang begitu krusial, kamu sudah gila. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu bahkan tidak bisa menang melawan pria botak di hadapanku, tetapi kamu tetap ingin menang melawan dewa penjudi dari negara F. Oke, berhentilah cemberut. Mari kita lihat bagaimana kita bisa mengalahkan mereka sampai mati. Chen Feng berkata kepada Aphrodite tanpa berkata-kata. Gadis ini kecanduan judi, dan dia ingin melakukan permainan seru itu sendirian. Tapi kapanpun, jika dia datang, dia akan benar-benar pergi ke AOE bersama Reinaud hari ini. Aphrodite berkata tidak yakin, aku yang terbaik dalam hal poker. Jika kamu tidak membiarkan aku bermain, tunggu saja dan kalah. Kalah. Gila Chen menyipitkan matanya dan mendengus, buka matamu lebar-lebar. Lihat, sobat, apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah kalah. Kedua belah pihak sudah siap, dan semua penonton pun maju ke depan, ingin melihat lebih dekat permainan judi seru ini. Saat ini, Murphy berkata dengan lantang, karena permainan judi ini sangat penting, saya telah meminta semua kamera pengintai untuk memotret di sini, dan 8 petugas keamanan dan saya akan mengelilingi meja judi dan menonton. Pantau semua yang ada di permainan judi ini untuk mencegah siapapun berbuat curang. Kedua pemain poker sudah memeriksa kartunya, jadi permainan antara dewa penjudi negara F. Pierre Carson dan Tuan Chen Feng. Tunggu sebentar. Chen Crazy tiba-tiba menyelam Murphy dan berkata, Anda salah tentang nama saya dikenal sebagai manusia judi dalam hal perjudian, bernama Pertarungan Harimau Malam, tolong perkenalkan saya dengan cara yang lebih mendominasi sehingga sejak awal, momentum tidak akan hilang. Seluruh penonton gempar, dan suasana tegang diganggu oleh Chen Feng. Murphy, yang lurus dan jujur, juga terdiam dan terbatuk-batuk sebelum berkata, baiklah kalau begitu, taruhan antara dewa judi F Country, Pierre Carson, dan pejuang judi China, yang bermain sebagai harimau malam, secara resmi dimulai. Dan dealer cantik itu mulai mengocok kartunya dan dengan cepat membagikan kartu truf kedua orang itu. Bab 393. Tangan awalnya adalah kartu Hall Pierre Carson dan 10 hati. Dan Chen Feng adalah kartu Hall dan 5 hati. Dilihat dari awal, Chen Feng berada pada posisi yang dirugikan. Dealer cantik itu berkata, 10 hati berbicara. Pierre Carson bersandar di kursi, membalik sudut kartu truf dengan satu tangan, dan kemudian melemparkan chip 10.000 yuan ke dalam kolam perjudian. Biarkan aku melihat kartu trufnya, lihat kartu trufnya. Aphrodite mau tidak mau tangannya gatal dan ingin melihat kartu truf Chen Crazy. Chen Feng mendorong tangannya dan berkata dengan marah, bodoh sekali, jangan bergerak, kamu curang. Dia dengan santai melemparkan chip 10.000 yuan ke dalam kolam perjudian. Aku ikut. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, tidak melihat kartu hitam di lubangnya. Semua penonton terkejut. Tangan awal jelas dirugikan. Bagaimana orang ini berani mengikuti dengan tekad seperti itu? Dan dia bahkan tidak melihat kartu hallnya. Bukankah ini hanya tugas orang bodoh? Rou Xiao pun tampak terkejut, ia lupa menyalakan cerutu di mulutnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Chen gila ini. Ini jelas seorang pemula yang main-main. Pierre Carson berbisik, dengan kartu truf ini, kita pasti bisa memenangkan pertandingan pertama. Dia menyukai pengikut berkulit hitam, jadi biarkan dia mengikuti. Rou Xiao mengangguk, lalu dengan senang hati menggunakan korek api emas, menyalakan cerutu dan menghirupnya. Dealer cantik itu membagikan kartunya lagi dan memberi Pierre Carson Jack of Hearts dan Chen Feng 4 Hearts. Kartu jenis ini agak menarik. Dealer cantik itu berkata, bicaralah dengan Jack of Hearts. Pierre Carson sangat percaya diri dan langsung membuang 50.000 chip. Ia yakin dengan kartu seperti itu, lawan pasti akan terlipat. Lagi pula, ini baru yang pertama, jadi tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Oke, aku akan ikut. Tapi perilaku Chen Feng di luar dugaan semua orang. Dia mengambil 50.000 yuan chip dan hendak melemparkannya ke dalam kolam perjudian. Namun sebelum dia sempat melemparkannya, dia ditangkap oleh Aphrodite. Aphrodite berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, orang jahat, apakah kamu tahu cara bertaruh? Kamu berada dalam posisi yang dirugikan sekarang. Jangan ikuti. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu harus melihat kartu hall kamu. Kamu adalah buta tanpa melihat kartu hallmu. Ayolah, bukankah di bawah lampu gelap? Cepat, berhentilah mengkhawatirkannya. Chen Feng melepaskan diri dari tangan Aphrodite,
melemparkan 50.000 chip ke dalamnya, dan berkata dengan santai, aku ambil yang pertama. Singkirkan dia. Begitulah wanita cilik, mereka hanya peduli pada sesuatu daripada mengkhawatirkannya. Para penonton semua khawatir dengan Chen Feng, cara perjudian seperti itu akan mengakibatkan kerugian 9 dari 10, belum lagi mereka menghadapi dewa perjudian negara F, Pierre Carson. Itu hampir seperti kalah 10 dari 10 taruhan. Dealer cantik membagikan kartunya lagi, Pierre Carson memiliki ratu hati, dan Chen Feng memiliki 3 hati. Keduanya mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan flus yang menjadikan taruhan ini semakin baik. Bicaralah pada ratu hati, kata pedagang cantik itu. Pierre Carson benar-benar dominan saat ini dan memberikan 100.000 chip tanpa ragu-ragu. Aku ikut. Chen Feng mengambil 100.000 keping itu dan segera melemparkannya. Kali ini, Aphrodite tidak memberinya kesempatan untuk menghentikannya. Kamu dan aku. Aphrodite mengerucutkan bibirnya, memukul Crazy Chen, dan menoleh ke samping dengan marah. Orang jahat ini membuat taruhan buta, jadi sebaiknya dia membiarkannya melakukannya. Para penonton sangat bersemangat dan bersemangat. Kartu seperti itu jarang terlihat. Dealer cantik itu terus membagikan kartunya, dan setiap gerakannya sangat pelan, yang menyentuh hati semua orang. Kali ini kartunya dibagikan, dan itu sangat dramatis. Pierre Carson mendapatkan Raja Hati, dan Chen Gila mendapatkan 2 hati. Para penonton sangat bersemangat. Kartu saat ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Siapapun yang mendapatkan Ace of Hearts akan menang. Jika Anda tidak bisa mendapatkan Ace of Hearts, dilihat dari kartunya, itu akan sangat bermanfaat bagi Pierre Carson. Karena selain As Hati, Pierre Carson juga tidak terkalahkan saat mendapatkan 9 hati. Dan kartu terbesar Chen Feng hanya bisa berupa straight flush 23.456, yang tidak sebanding dengan 910 JQK lawannya. Kecuali straight flush, kartu tertinggi adalah flush. Karena Pierre Carson memiliki Lauka, dia juga duduk kokoh di Diao Yutai. Saat membandingkan kartu berpasangan atau kartu lain-lain, Pierre Carson selalu lebih unggul. Jika Chen Feng ingin menang, kecuali dia memegang Ace of Hearts, dia akan kehilangan 90% waktunya. Dan sampai sekarang, Chen Feng bahkan tidak melihat kartu asnya. Pierre Carson berkata, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Mari kita putuskan hasilnya. Ini hanya pertaruhan dan saya akan menang. Dengan kartu seperti itu, sangat masuk akal untuk memilih stud. Semua orang memperhatikan Chen Feng, dan merupakan dilema apakah harus mengikuti atau tidak. Jika Anda mengikuti, Anda akan tertinggal terlalu jauh dalam kartu, dan Anda bahkan tidak akan melihat kartu hall Anda, sehingga Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika Anda tidak mengikuti, Anda akan kehilangan lebih dari 100.000, hampir tidak mungkin untuk menang kembali dari Pierre Carson dalam 20 menit berikutnya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya kamu kalah. Biarkan saya melihat kartu trufnya dan kemudian mengambil keputusan. Tidak masuk akal jika tidak melihat kartu truf saat ini. Akhirnya, Chen Feng menekankan tangannya pada kartu tersebut dan dengan lembut mengangkat sudut kartu hall-nya. Aphrodite, yang awalnya menoleh ke satu sisi, mau tidak mau menoleh ke belakang karena penasaran. Dan matanya yang besar terbuka lebar, dan dia berteriak dengan penuh semangat, Ace of Hearts, Ace of Hearts. Tidak hanya dia, tetapi banyak penonton juga mengikuti gerakan Chen Feng dan membungkuk, ingin melihat. Apa kartu truf Crazy Chen? Pierre Carson berbisik kepada Rou Xiao, jangan khawatir, Ace of Hearts adalah kartu ke-17 di seluruh deck. Itu tidak dibagikan sama sekali, dan kartu hall saya adalah 9 hati. Dia pasti akan kalah. Dia berkata lagi mengangkat sudut kartu hall, itu adalah 9 hati. Rou Xiao mengangguk dalam diam dan sedikit tersenyum. Ia layak menjadi dewa perjudian di negara F. Ia bahkan menghafal urutan seluruh tumpukan kartu. Dan dengan 9 hati di tangan, kemenangan dijamin. Renault juga memiliki senyuman di wajahnya, sepertinya dia akan menangkap Chen Crazy tanpa pertumpahan darah. Ace of Hearts, Ace of Hearts. Di tengah panggilan Aphrodite, Chen Feng akhirnya mengangkat sudut kartunya. Namun saat melihat angka dan warnanya, wajah Aphrodite tiba-tiba menjadi pucat. Chen Feng juga tercengang. Beberapa penonton juga menghela nafas di belakang Crazy Chen. Kartu itu berwarna hitam, dan itu hanyalah kartu hitam. Apa-apaan ini? Chen Feng langsung menutupi wajahnya, itu terlalu besar. Lupakan saja, buang saja yang ini dan bekerja keras untuk yang berikutnya. Aphrodite mengerucutkan bibirnya dan berbisik dengan sedih, kamu tidak akan pernah kalah begitu menyedihkan jika kamu membiarkan aku bermain.
Baiklah kalau begitu. Chen Feng menghela nafas dan bersiap untuk menyerah. Bagaimanapun, ini memang sudah berakhir. Masih ada peluang untuk menyerah. Namun, saya melihatnya mengeluarkan semua chipnya. Orang jahat, apa yang kamu lakukan? Mata Aphrodite membelalak. Chen Feng juga buru-buru berdiri dan berteriak, oh tidak, saya menyerah dan melempar kartunya. Saya salah melempar, dan saya melemparkannya ke dalam chip. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil chip dari kolam perjudian. Dealer cantik itu berteriak dengan tegas, maaf, begitu chip dilemparkan ke dalam kolam perjudian, itu dianggap sebagai taruhan, dan Anda tidak dapat menariknya kembali. Chen Feng tiba-tiba memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dealer cantik itu melanjutkan, kedua belah pihak sedang bermain pejantan, tolong buka dua hati terlebih dahulu. Para tamu yang menonton menghela nafas. Rou Xiao, sebaliknya, sedang merokok cerutu dan menyeringai, memandang Crazy Chen seolah dia idiot. Aphrodite sudah terbaring di meja permainan dengan wajah terkulai menunggu kegagalan datang. Sial, aku tidak percaya, Ace of Hearts. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membuka kartunya. Chen Feng berteriak dan membalik kartu hole-nya. Semua orang melihat lebih dekat, tapi itu hanya 2 sekop. Bab 394. 2 sekop. Kartu Chen Feng telah ditentukan, sepasang pelayan. Sejujurnya, kartunya agak kecil, hanya sedikit lebih besar dari kartu lainnya. Dengan kartu yang saat ini tersedia di Pierre Carson, Anda dapat menang dengan pasangan apapun, flush, atau straight. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam taruhan ini. Pierre Carson tersenyum bangga dan berkata dengan nada menghina, saya benar-benar kecewa. Terlalu mudah untuk memenangkan taruhan ini. Kamu terlalu lemah. Kalimat ini jelas ditujukan untuk Chen Feng. Di matanya, di sini, Chen Feng hanyalah seorang pemula dengan tidak ada keterampilan. Berurusan dengan orang seperti itu akan mempermalukan reputasinya sebagai dewa penjudi. Rou Xiao juga tersenyum bahagia, menyentuh kepalanya yang botak dan berkata, sepasang 2, bukankah kartu Tuan Chen Feng yang terkecil? Setidaknya sepasang. Menurut apa yang dikatakan Tuan Pierre Carson tidak akurat. Tuan Chen Feng, Anda masih memiliki peluang untuk menang. Misalnya, Dewa Judi Perancis kita, Tuan Pierre Carson, mendapat berbagai macam kartu, haha. Tawa terakhir tentu saja merupakan ejekan telanjang. Renault di samping juga mengalami sedikit gerakan memutar di mulutnya. Menurut mereka, Chen Feng telah kalah. Sekali Anda kalah, Anda akan dibawa pergi tanpa syarat. Renault telah menyelesaikan misi perusahaan, dan Rou Xiao juga dapat menghilangkan saingan dari Sun Sacrifice Man. Dapat dikatakan bahwa semua orang senang. Para tamu yang menonton juga menghela nafas secara diam-diam. Dengan pasangan 2 Crazy Chen, hampir mustahil untuk menang melawan dewa penjudi Prancis dengan keuntungan sebesar itu. Taruhan yang sangat dinanti-nantikan ini telah berakhir di mata mereka. Aphrodite menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Pria maha kuasa dalam pikirannya akan kalah kali ini. Dia cemberut dan mengeluh, ini semua salahmu. Aku bilang aku akan bertaruh, tapi kamu harus melakukannya sendiri. Sekarang lebih baik, kalah saja. Jika dia bertaruh sendiri, mungkin ada secercah harapan. Mata Xiaoya redup, meskipun dia tidak tahu banyak tentang perjudian, dia punya firasat tentang apa yang akan terjadi. Tampaknya perjalanan kembali ke Tiongkok ini akan berakhir secara tiba-tiba. Menghadapi rasa frustrasi teman-temannya dan ejekan musuh-musuhnya, Chen Feng tetap sangat tenang. Dia menyipitkan matanya, mengangkat bahu, dan tiba-tiba senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, dan seluruh auranya tiba-tiba berubah. Teman sekelas Xiao Ai, hari ini, izinkan aku memberitahumu lagi, aku, Chen Feng, tidak akan pernah kalah dalam hidupku, kecuali aku mati. Kamu seharusnya telah menyaksikannya berkali-kali di Eropa pada tahun-tahun itu. Apa artinya membalikkan keadaan? Benarkan. Kita sudah lama tidak bertemu, apakah kamu lupa perasaan serangan balik itu? Chen Feng berkata dengan sangat percaya diri. Aphrodite langsung terpesona dengan sorot matanya, tatapan percaya diri di matanya, pria nakal dan sombong ini, perasaan yang telah lama hilang muncul kembali. Dia merasa hatinya langsung dibaptis dengan ibadah lagi. Pria ini adalah pria paling berkuasa di dunia dan sama sekali tidak mungkin dia kalah. Ya, ini tampilan pemujaan. Ingatlah. Jangan lupakan lagi. Ayo saksikan keajaiban bersamaku. Chen Feng tersenyum lagi. Aphrodite benar-benar tenggelam dalam ibadah, sudah mabuk. Kata-kata Chen Feng mengejutkan Rou Xiao dan membuat Renault semakin gelisah.
Mungkinkah dalam keadaan seperti itu, Chen Feng masih bisa kembali? Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk menang hari ini dengan berpura-pura menjadi bodoh. Rou Xiao tidak bisa lagi menahan napas. Saat itu, pedagang cantik itu berkata, tolong minta Tuan Pierre Charson membuka kartunya. Semua orang segera fokus padanya, dan mata mereka tertuju pada tangan kanan Pierre Charson. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Pierre Charson meraih kartu hall dengan tangan kanannya, membaliknya dan melemparkannya ke atas meja, dan berteriak, 9 hati, siram. Kartu hall itu dibalik dan jatuh di atas meja. Unggul. Namun setelah melihat kartu truf ini, Rou Xiao, Renault dan Pierre Carson benar-benar tercengang. Dan mata besar Aphrodite langsung bersinar karena kegembiraan. Para tamu yang menonton membuka mulut mereka lebar-lebar dan rahang mereka ternganga karena terkejut. 8 berlian. Kartu hall-nya ternyata 8 berlian. Dengan cara ini, kartu Pierre Charson adalah 8 berlian, ditambah 10 hati, J, Qi, dan K, hasil campuran. Dan kartu Chen Feng adalah sepasang 2. Tentu saja, pasangannya lebih baik daripada kartu lain-lain, yang berarti Chen Feng menang. Tenang, sangat sunyi, semua orang tampak membeku. Sampai dealer cantik mengumumkan, Pearl Carson K, malam ini kita akan bermain Tiger Pair 2, Pair 2 menang. Pemenang babak ini adalah Harimau Malam. Segera, suara sorak-sorai yang sangat sengit terjadi di kasino. Seringkali, akhir yang tidak terduga akan semakin menggugah emosi orang. Bajingan, kamu menang, kamu benar-benar menang, kamu benar-benar pria yang seperti dewa. Aphrodite dengan gembira tergantung di leher Chen Feng, hampir meneteskan air mata. Ngomong-ngomong, perasaan inilah yang membuatnya terobsesi dengan pesona magis pria ini, Chen Feng, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Tanpa Chen Feng di tahun-tahun ini, hidup menjadi semakin membosankan, dan hari ini saya akhirnya mendapatkan kembali perasaan yang telah lama hilang. Dia yakin bahwa pria ini adalah pria yang dia cintai, Aphrodite, dan dia tidak mungkin salah. Oke, siapa yang baru saja mengatakan bahwa aku kalah, bukan? Sikapmu berubah dengan cepat. Chen Feng meletakkan Aphrodite yang tergantung di lehernya dan berbalik dengan marah. Memutar mata. Oh, kamu sudah dewasa, kok bisa pelit sekali, hehe. Aphrodite cemberut dan berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Saya dengan jelas melihat bahwa kartu hall Anda adalah 9 hati, mengapa menjadi 8 berlian? Satu keluarga senang dan yang lain khawatir. Mata Rou Xiao melebar dan dia menanyai Pierre Charson dengan tegas. Pada saat ini, Pierre Charson telah lama kehilangan pesonanya sebagai dewa perjudian, wajahnya pucat, dia menatap ke 8 berlian dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kartu truf saya jelas adalah 9 hati. Dia mengangkat kepalanya. Awalnya, saya melihat ke arah Chen Feng, masih belum bisa mengerti. Rou Xiao di samping segera menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, kamu pasti curang, bajingan kecil. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya bersedia mengaku kalah, ini yang paling mendasar bertaruh. Ada banyak orang yang menonton taruhan ini, dan Kapten Murphy akan menjadi wasit selama keseluruhan proses. Tidak bisakah kamu menerima? Kamu. Rou Xiao terdiam. Murphy memang merupakan perwujudan dari keadilan, dan langsung berkata, sama sekali tidak ada kecurangan dalam permainan judi ini. Setidaknya ada 6 kamera yang mengawasi permainan judi ini. Tidak mungkin teknik perjudian apapun bisa lolos dari pengawasan. Jadi, Tuan Rou Xiao, kamu kalah. Permainan judi ini seru sekali. Meski saya yakin tidak ada yang curang, saya tetap tidak mengerti. Bagaimana bisa dewa judi Prancis, Pierre Carson, kalah dalam permainan judi dengan keuntungan besar? Sebagai wasit, dia juga tidak bisa memahaminya. Dengan konfirmasi Murphy, taruhannya tidak lagi diragukan dan segalanya telah selesai. Sekarang semua orang bertanya-tanya, bagaimana Chen Feng membalikkan taruhannya. Juga, pada awalnya, mengapa dewa perjudian Rou Xiao, Renault dan Country F. Pierre Carson melihat 9 hati sebagai kartu hall mereka. Mereka tidak buta dan tidak dapat melihat secara salah. Misteri apa yang tersembunyi dalam permainan judi aneh ini? Bab 395. Hasil ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Renault. Dia berdiri dan menatap Chen Feng dengan ekspresi serius dan niat membunuh. Jika dia tidak bisa membunuh Chen Feng hari ini, atau mencegah Chen Feng mengambil Xiaoya, lalu mengapa dia punya wajah untuk kembali ke AOE? Bunuh Chen Feng bagaimanapun caranya. Dia akhirnya berkata,
sama sekali tidak menganggap serius taruhan sebelumnya. Menurutnya, taruhannya tidak ada apa-apanya dibandingkan misi. Mata Solahuddin segera terfokus, dan anggota kelompok tentara bayaran baja di belakangnya semuanya memancarkan aura pembunuh yang sangat serius. Suasana tiba-tiba menjadi tegang kembali. Wajah Chen Feng segera menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Reynolds, kamu bahkan tidak ingin kehilangan sedikit pun wajahmu yang terakhir. Bagaimana bisa orang setinggi itu tidak mampu untuk kalah?" Reynolds berkata dengan sangat arogan, "Saya tidak ada ruginya hari ini. Aku tidak peduli, aku hanya ingin membunuhmu. Coba aku lihat siapa yang bisa melakukan apa saja padaku." Aphrodite menunjuk ke arah Reynolds dan memarahi, "Kamu pria tak tahu malu. Aku bersumpah atas nama Dewi dari Sekte Dewa, jika kamu tidak menepati taruhanmu, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman." Dia sangat marah, pria tinggi berambut putih yang penuh kebencian ini hanyalah seorang bajingan. Kali ini dia ingin membela suaminya, dan dia ingin melihat apakah pria itu berani untuk tidak mempertimbangkan Sekte Surgawi. "Jadi bagaimana dengan Sekte Dewa Surgawi? Saya dari negara M dan saya tidak berada di domain O, jadi mengapa saya harus takut?" Reynolds masih sombong, dia tidak memiliki keraguan saat ini, dan dia tidak keberatan. Bahkan tidak memandang Sekte Dewa Surgawi lagi. "Beraninya kamu meremehkan Sekte Surgawi. Bunuh dia untukku." Aphrodite benar-benar marah. Kata-kata dan perbuatan Reynolds merupakan penghinaan terhadap kultus surgawi. "Jika kamu berani menghina agama Dewa Surgawi, kamu hanya akan dihancurkan." Kedua pria Eropa yang mengesankan di belakangnya melangkah maju dengan niat membunuh. Dalam suasana tegang seperti itu, para penonton mundur dengan sangat setuju. Niat membunuh di kedua sisi begitu kuat sehingga mereka hanya takut menyakiti Ciyu. Crazy Chen menyipitkan matanya dan menatap Rousseau. Pada saat ini, Rousseau sepertinya tidak berniat untuk ikut berperang, dan ingin menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Dengan cara ini, dia dan tangan kanan Aphrodite akan bertarung melawan Reynolds dan Steel Mercenary Group. "Kita bisa bertarung." Saat Chen Feng bersiap untuk bertarung, dia melihat seseorang melompat ke tengah meja judi. Orang ini tidak lain adalah Kapten Murphy. Dia sedikit mengernyit, melambaikan jubahnya, melihat segalanya, dan berkata dengan sikap yang sangat mendominasi, "Kamu telah bertaruh dan kemudian menyesalinya tanpa alasan. Itu tidak masuk akal. Menurutmu apa itu oasis lautan kita? Tingkah lakumu merupakan penghinaan terhadap kapal pesiar ini. Sebagai kapten kapal ini, saya mempunyai kewajiban untuk menjaga segala keadilan dan keadilan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyentuh Tuan Chen Feng, Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. Selama saya di sini, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk menyentuh jari, Tuan Chen Feng." Dengan alis terangkat, dia tampak tegak dan tegak. Saat ini, Murphy hanyalah perwujudan keadilan. Chen Feng sangat tersentuh sehingga dia berharap bisa memberi 10 suka pada Murphy. Jika orang ini lahir di kerajaan naga, dia akan menjadi Bao Gong sezaman. Wajah Reynolds memang jelek, namun ia tidak terintimidasi oleh momentum Murphy. Dia mendengus dingin, "Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, menginjak tepi meja judi, dan terbang ke udara. Lalu dia meninju dan menyerang Murphy dengan liar. Semua orang kaget, mereka tidak menyangka Reynolds akan tiba-tiba menyerang Murphy. Namun, sebagai Kapten Oasis of the Seas, Murphy bukan sekedar orang biasa, ia mendengus dingin dan melancarkan pukulan baja lurus, bertabrakan langsung dengan Reynolds. Boom! Kedua tinju itu beradu di udara. Dampak dahsyat tersebut justru menimbulkan angin belakang yang kencang menerpa ke segala arah. Reynolds segera melompat mundur, mendarat di tanah, dan mundur 3 langkah sebelum berhenti. Murphy mundur 2 langkah dari meja permainan, menginjak tepi meja permainan, dan berhenti. Semua orang gempar. Chen Feng diam-diam terkejut, Murphy ini menyembunyikan begitu banyak hal. Dalam pertarungan tinju tadi, Murphy jelas lebih unggul. Saat mereka berdua adu tinju, terjadilah gelombang energi, terlihat jelas bahwa keduanya kuat, dan itu hanya akan terjadi jika penjaga energi mereka bertabrakan. Hal ini menunjukkan bahwa Murphy merupakan pria yang lebih kuat dari Reynolds. Dengan pria kuat yang melindunginya, dia bisa duduk dan bersantai. Wajah Reynolds tiba-tiba menjadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka Kapten Murphy begitu kuat. Dengan orang ini di sini, ditambah utusan Aphrodite, dan Chen Feng, hampir mustahil untuk membunuh Chen Feng. Tapi dia tidak mau membiarkan Chen Feng mengambil Xiaoya dengan cara yang begitu megah. Saat ini, headset komunikasinya berdering,
dan terdengar suara tumpul, "Renault, jangan tunggu, kembali." Iya. Meskipun dia tidak mau melakukannya, Renault tetap mematuhi perintah pria itu tanpa syarat. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Murphy, "Kapten Murphy, saya menghormati Anda, dan saya akan memberi Anda sedikit wajah hari ini. Saya telah kalah taruhan, dan saya menerimanya. Sekarang saya akan membawa orang-orang keluar dari kapal pesiar dan membiarkan kamu pergi." Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia berbalik, melambaikan tangannya, dan pergi bersama Steel Mercenary Group. Chen Feng sangat gembira dan buru-buru berteriak, "Sungguh konyol bahwa AOE dan begitu banyak orang dari Biro Keamanan membiarkan saya pergi begitu saja. Saya sangat berterima kasih atas kebodohan Anda. Selamat tinggal." Dihadapkan pada ejekan, Renault tiba-tiba berbalik. Dia mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan mata dingin, "Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, dia menghilang di puncak tangga. "Nona Xiaoya, kami aman." Chen Feng berkata dengan gembira kepada Xiaoya. Saat itu, hati Xiaoya terasa hangat, hanya dalam 1 atau 2 hari bersama pria ajaib ini, dia seolah telah melihat semua naik turunnya dunia. "Terima kasih banyak, Kapten Murphy. Anda adalah kapten paling benar yang pernah saya lihat." Chen Feng kembali berterima kasih kepada Murphy. Murphy melompat dari meja judi dan berkata dengan tenang, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai kapten." Lalu dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Semuanya, teruslah bermain, kapal pesiar akan terus berlayar ke Mumbai." Suasana di kasino tiba-tiba menjadi santai. Gadis kelinci dan bandar mulai sibuk, dan para tamu di kapal mulai berjudi lagi. Rousseau sangat marah sehingga dia menamparkan meja, berdiri, dan berkata dengan marah, "Membosankan, hanya bercanda, ayo pergi." Begitu dia mengambil langkah, Aphrodite berhenti dan berteriak, "Rousseau, kamu sepertinya sudah lupa. Taruhan, jika saya kalah, saya akan membawa Anda menemui Paus, tetapi bagaimana jika Anda kalah?" Rousseau berhenti, sedikit malu. Baru saja, untuk memikat Aphrodite agar bertaruh dengannya, dia berjanji akan memberikan Aphrodite sebuah pulau kecil dengan nama keluarga cahaya suci jika dia kalah. "Awalnya saya mengira saya akan menang, tapi di luar dugaan saya kalah. Sebuah pulau sangat menyakitkan. Aku tahu, kamu bisa datang kepadaku kapan saja untuk menjalani prosedur pemindahan pulau." Rousseau sangat enggan, tapi dia harus mengakui kekalahan. Dia orang yang tampan, tapi dia tidak nakal seperti Renault. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan enggan, "Chen gila, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu memenangkan taruhan tadi?" Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.